Thumma laita sya'ri, kemudian laita sya'ri, moga-moga pengetahuanku, hal yamna'u hadzal qailu min syaddir rihal ila kuburil anbiya alaihimus salam mislu Ibrahim wa Musa wa Yahya alaihimus salam. Apakah mencegah oleh ini yang berkata daripada mengikat kendaraan menuju kuburan para nabi alaihimus salam, semisal Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yahya alaihimus salam. Fal man'u min dzalika fi ghayatil ihalati, maka adapun melarang dari yang demikian itu syaddir rihal ila kuburil anbiya fi ghayatil ihalati, yaitu pada puncak kemustahilan. Fa idza jawaza hadza, maka apabila membolehkan ia akan ini syaddir rihal ila kuburil anbiya, fa kuburul awliya wal ulama was sulaha fi ma'naha, maka adapun kuburan para wali, para ulama, para orang-orang soleh, yaitu pada semakna dengan kuburan para nabi. Fala yabudu an yakuna dzalika min agradir rihlah, maka tidak mustahil, tidak jauh, tidak mustahil oleh bahwa ada oleh yang demikian itu daripada tujuan-tujuan rihlah. Kama anna ziyaratal ulama fil hayati minal maqasid, sebagaimana bahwa ziarah kepada ulama pada masa hidupnya yaitu daripada tujuan-tujuan yang baik. Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 251. Ada orang melarang ziarah ke kubur para wali. Nggak boleh, ngapain ziarah kubur, gua kasih gelar NTSQ, sarjana kuburan, gitu. Jadi kampusnya PT IKI, perguruan tinggi ilmu kuburan, yang tahu ilmu kuburan wali-wali aja lah. Nah, begitu. Ini bagaimana ini? Haram katanya ziarah ke kubur para wali, gitu. Sebab Nabi bilang la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, enggak perlu berangkat kecuali ke 3 masjid doang, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa, itu baru boleh. Selain itu kagak ada berangkat ziarah kubur wali. Yang disuruh ke 3 masjid doang, kagak perlu ziarah kubur Nabi, enggak perlu ziarah ke Masjid Nabawi yang disuruh, begitu katanya. Enggak. Jadi ke Madinah ngapain? Mau ke Masjid Nabawi. Mau ngapain? Begitu. Justru mau ngapain? Kalau nggak ada Nabi di situ mau ngapain? Begitu. Masjid Nabawi orang ada kalau Nabi nggak ada. Begitu. Nggak perlu katanya. Imam Ghazali jawab ini, aduh ini nggak jelas nih, kata Imam Ghazali. Komentarnya nggak bener ini. Pemikiran yang kayak begini pemikiran Ibnu Taimiyah, orang Wahabi, begitu. Apa Wahabi? Wawasannya hanya bid'ah. Apa? Wawasannya hanya bid'ah. Singkatannya Wahabi. Ini yang tukang-tukang bid'ah ini nggak jelas. Kata Imam Ghazali, hadis itu ngomongin masjid, enggak ngomongin kuburan. Baca dong yang benar, teliti hadis Nabi itu.
Nabi bilang jangan berangkat kecuali ke 3 masjid. Artinya kalau mau ziarah, pengen dapat ganjaran gede, ke masjid 3 ini aja. Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Masjidil Haram 100.000 ganjarannya, Masjid Nabawi 1.000, Masjid Aqsa 500 ganjarannya. Selebihnya semua masjid sama. Kita sholat di masjid kampung kita sama kita di masjid mana lagi, sama aja ganjarannya. Saya mau sholat Jumat di Masjid Anu aja, sama aja, enggak beda, enggak punya nilai afdoliyah. Kalau 14 Februari goal nih, calon saya nih, saya nadar mau sholat di masjid luar Batang. Terus, ya sholatnya di masjid rumah sendiri nggak apa-apa. Kenapa? Masjid mah sama. Tapi kalau saya sholat nadar, kalau 14 Februari saya sholat di Masjid Aqsa, mana perang lagi hasil dia. Ini bagaimana ini? Begitu. Itu kudu diparani. Boleh yang lebih tinggi, boleh ke Madinah ya. Kan lebih tinggi itu kan 500, ini 1.000 kan nggak apa-apa. Begitu. Saya nadar saat di Masjid Haram, sholatnya di Madinah, nggak jadi. Begitu, dikit, turun. Begitu. Hadis ini ngomongin tentang enggak ngomongin kuburan, enggak ngomongin. Sebab di mana kampung mesti ada masjid, begitu. Sehingga kata Imam Ghazali, kalau kita melarang ke kuburan para wali, walaita sya'ri, moga-moga pengetahuanku, aduh gua kagak ngerti deh, begitu bahasa kitanya. Ana nggak ngerti nih, kalau sampai menuju kemari nih, apa iya tuh yang ngelarang ziarah ke kubur wali-wali itu termasuk juga ngelarang ke kubur nabi-nabi? Nabi Ibrahim lah di Palestina, Nabi Musa lah, begitu di ujung, Nabi Syuaib di Yordan ujungnya tuh, Nabi Musa di Palestina, Nabi Yahya Palestina juga, nabi-nabi, Nabi Hud Hadramaut, begitu Nabi. Apa iya yang ngelarang ziarah kubur wali itu ngelarang juga kubur-kubur nabi juga? Begitu. Kalau sampai ke situ, aduh, mustahil banget, parah. Enggak lah, beda lah, itu kan nabi. Begitu jawabnya. Lah, bila boleh ziarah ke kubur nabi, sedang al-ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli waris para nabi, apa bedanya? Kubur nabi dengan kubur wali, dengan kubur orang soleh, dengan kubur ulama, bukankah sama-sama berangkat? Kan hadisnya ini juga, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, ente berangkat juga. Kalau ini alasannya dilarang ziarah kubur wali pakai hadis ini, keliru ya. Orang jangan berangkat, jangan pergi kecuali 3 masjid. Berarti pergi ke pasar juga haram. Kenapa? Bukan 3 masjid. Begitu. Pergi mondok haram. Pergi kuliah haram. Kenapa? Bukan 3 masjid. Ya kagak begitu maknanya. Nih hasr nih apa? Masjid tuh tiap daerah ada, tapi yang afdol 3. Kalau Anda mau pengen berkunjung-kunjung, 3 ini. Begitu. 3 ini. Ada ganjaran lebih. Yang 3 ini. Ada nas. Keterangan agamanya. Tuh Nabi. Qultu. Kata Kiai Arsuddin Ahmad. Wal hadisu innama warada. Ay wa huwa hadisur rihlatis sabiqah. Adapun hadis hanya warid oleh hadis, maksudnya hadis tentang rihlah, la tushaddur rihal, yang terdahulu itu. Qultu wa kalamul Ghazali sharihun fi raddi ala man mana'a ziyarata. Adapun kalamnya Imam Ghazali yaitu jelas, gamblang pada menentang
atas orang yang melarang oleh orang akan ziarah. Ini Imam Ghazali, aduh, salah Anda memahami itu. Qultu wal muradu min qawlihi SAW dalik. Adapun yang dimaksud daripada sabdanya Nabi SAW yang demikian itu, mana? Ailatu saddur rihal, hadisnya tuh. Apa tuh maknanya hadis yang tadi tuh, la tusaddur rihal, hadis Bukhari itu? Maknanya la tusaddur rihalu li talabil fadilati fi sawabis solati ila ayyi masjidin minal masajidi illa hadhil masajidi salasa. Tidak diikat oleh kendaraan, maknanya jangan berangkat untuk mengharapkan fadilah pada ganjaran sholat kemana masjid dari masjid-masjid yang ada di dunia, kecuali kalau mau berangkat penyari fadilah ini masjid yang 3 saja. Tuh maknanya begitu hadis tuh. Maksudnya jangan pergi kalau pengen cari ganjaran gede sholat di masjid. Masjid yang 3 ini. Selebih masjid yang 3 ini ganjarannya sama aja, sama. Masalahnya kalau masjid yang jauh tuh ada berkat, ini lain gitu, lain. Ada namanya Jum'ah berkah. Lianna ghairaha minal masajid mutamasilatun fir rutbah. Karena bahwa selain yang 3 ini daripada masjid-masjid, yaitu sama pada pangkatnya. Fala makna lirihlati ila ghairiha, maka tidak ada makna bagi berangkat kepada selainnya. Li talabitil kal fadilati, untuk mengharapkan itu fadilah. Wallahu a'lam. Kata Yai, itu hadis la tusaddur rihal ila salasati masajid, jangan diikat kendaraan, maknanya jangan berangkat, jangan pergi, jangan berkunjung kecuali kepada 3 masjid. Bukan maknanya melarang ziarah kubur ke wali-wali. Kalau mau ke situ, maka berangkat haji juga dilarang, berangkat umroh juga, dagang, ngaji, semuanya bakal dilarang. Kan kagak begitu, salah. Maksudnya kalau mau pengen cari ganjaran pahala lebih, sholat di masjid, nah masjidnya 3 aja. Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1000, Masjid Aqsa 500, masjid yang lain sama aja. Wa qala al-Imam an-Nawawi fil Adhkar, dan berkata oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, rawaina fi sahihi Muslimin an Aisyah radhiyallahu taala anha, kami meriwayatkan begitu di dalam kitab Sahih Muslim, artinya hadisnya riwayat Muslim, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW, adalah tu selalu kullama kana lailatuha min Rasulillah yakhruju min akhiril laili ilal baqi, kullama kana lailataha gitu, kapan-kapan ada oleh Rasulullah, yaitu pada malamnya Aisyah, min Rasulillah, daripada Rasulullah. Apa malamnya Aisyah? Giliran Siti Aisyah. Jadi kalau Rasulullah tuh lagi ngegilir tidurnya, giliran bininya Siti Aisyah, kan dekat dengan Baqi', rumahnya yang sekarang kubur Nabi itu. Yakhruju min akhiril laili, keluar Nabi di akhir malam. Kalau udah jam 3 tuh, pergi ilal Baqi', ke kuburan. Nabi kalau ziarah malam ziarah enak kalau malam menjelang subuh. Jadi kalau kita malam ya dari sore deh, ya nggak apa-apa. Orang Nabi aja perginya malam, kan dekat kalau Nabi.
Pulang subuh. Di Baqi itu ada 10.000 sahabatnya Rasulullah. Di situ ada Sayyidina Utsman bin Mad'un. Itu udah wafat nang Nabi yang datang. Kalau Utsman bin Affan kan wafatnya belakangan. Artinya waktu itu belum ada Sayyidina Utsman bin Affan, belum. Ya, tapi ya sekarang ada di situ di Baqi 10.000 sahabatnya Nabi. Di Mesir ada 7.000. Fayaqulu, maka mengucapkan Nabi, nih kalau ziarah kubur, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun. Allah maghfir li ahlil baqi'il gharqad. Assalamualaikum, adapun kesejahteraan yaitu untuk kalian. Orangnya ada apa enggak ada tuh? Ada lah. Dara qaumim mu'minin, negeri kaum orang-orang beriman, dan telah datang pada kalian apa-apa yang dijanjikan kalian. Udah datang kematian. Ghadan muajjalun, pada esok hari ditempokkan. Wa inna insyaallah bikum lahikun, sesungguhnya kami insyaallah bikum dengan kalian lahikun, yaitu orang yang menyusul. Insyaallah bentar lagi kami nyusul juga. Nyusul apa? Ya mati. Kita tuh kalau ziarah kubur begitu. Allah maghfir, ya Allah ampuni olehmu, li ahlil baqi'il gharqad, bagi penghuni Baqi' al-Gharqad yang cemerlang. Rawahu Muslim. Tuh Nabi ziarah kubur ke Baqi'. Ziarah kubur Nabi. Ngapain Nabi ziarah ke kubur ulama-ulama dari kalangan sahabatnya kalau bukan karena ngedidik kita? Pentingnya ziarah kubur orang soleh. Penting. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, fa kaifa bi ziyarati kuburihim. Disebutin nama orang soleh aja rahmat Allah turun ngebeluruk. Namanya doang, bagaimana kalau kita datengin makamnya, pusaranya, ziarahi. Begitu. Ini Nabi. Lah itu hadis tadi bertentangan dengan hadis ini. Kalau nggak boleh ziarah, begitu, nggak boleh berangkat kecuali masjid. Ini Nabi berangkat kemana? Kuburan. Itu ngajarin bahwa ziarah ke kubur itu penting. Orang soleh bukan nyembah kuburan, itu metuduhan. Ziarah kubur. Warawaina fi kitab At-Tirmidzi, dan kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, berkata Ibnu Abbas, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinah, telah lewat oleh Rasulullah SAW di pekuburan Madinah. Faqbala alaihim biwajhi, maka menghadap Nabi atas mereka dengan wajahnya Nabi. Kalau ziarah tuh hadapan. Ngadep timur, kalau depan namanya ziarah. Begitu. Jangan walinya ngadep kiblat, kiblatnya sore, kita di sini, namanya di pantat. Assalamualaikum, ayo gua di sini, begitu. Depan. Kalau ziarah, kecuali darurat, tempatnya sempit, gimana ya mau depan tempatnya sempit, ayah. Jangan kalau begitu. Hadap-hadapan. Nabi ziarah hadap-hadapan. Faqala, maka Nabi bersabda, mengucapkan doa, assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Tuh Nabi tuh. Moga-moga mengampuni oleh Allah bagi kami dan bagi kalian semua. Wa antum salafuna, adapun kalian yaitu pendahulu kami, ente duluan. Wa nahnu bil asar, adapun kita yaitu dengan mengikuti belakangan. Kita nyusul. Begitu. Rawahu Tirmidzi. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Adapun ini hadis yaitu hadis hasan derajatnya. Wa rawaina fi kitabin Nasa'i wa Ibnu Majah hakada. Kami riwayatkan pula pada kitab Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah akan seperti ini bunyinya. Ada Nabi ziarah kubur. Wa qala an-Nawawi ba'da dzikri hadil ahadis, dan berkata oleh Imam Nawawi sesudah menyebutkan ini hadis,
Wa yustahabbu lizair al-iksar min qiraatil Quran. Disunatkan. Tuh, sunat Imam Nawawi yang punya Riyadhus Shalihin, punya Adhkar. Disunatkan bagi orang ziarah oleh memperbanyak daripada baca Quran. Banyakin baca Quran. Gua orang bisa Yasin, yaitu penyebabnya Yasin. Ya nggak apa-apa, masih bagus Quran juga. Saya nggak bisa, bisanya kulu-kulu udah. Begitu, yang penting baca Quran. Wa dzikri, baca zikir, la ilaha illallah, asmaul husna, apa aja zikir, tasbih, sholawat, wa doa dan doa. Li ahlil kubur, bagi penghuni kubur, doain tuh. Wasairil mauta, dan setinggalnya orang-orang mati, wal muslimina ajma'in. Wa yustahabul iksar minaz ziarah. Disunatkan banyakin daripada ziarah, sering. Banyakin tuh sering ziarah kubur. Wa an yuksiral wukufa inda kuburi ahlil fadli wal khair, dan bahwa memperbanyak ia akan berdiri. Berdiri itu maksudnya ziarah. Inda kuburi ahlil fadli wal khair, di sisi kuburan orang-orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan, wali-wali ulama. Banyakin ziarah, seringin, sunat. Itu yang tinggi-tinggi itu derajatnya karena demen ziarah kepada orang-orang soleh. Ziarahnya. Kalau ente nggak ketemu orang soleh, Senin pagi aja ketemu sama soleh. Begitu. Bener nggak? Ada. Gitu, ente jauh-jauh ziarah orang soleh. Udah sini aja. Gitu lah bilangnya lah. Gitu. Iya. Begitu lah. Jadi ziarah ke orang soleh itu penting. Imam Nawawi aja demen orang-orang soleh, tinggi derajatnya yang tukang ziarah orang soleh. Wa qala Hujjatul Islam Al-Ghazali fil Ihya, dan berkata oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ziaratul kubur mustahabbatun alal jumlah. Adapun ziarah kubur itu sunat alal jumlah, secara garis besar. Secara garis besar ziarah ke kuburan tuh sunat. Tergantung motivasi. Untuk apa? Ingat mati, ke kuburan orang kafir masih disuruh kita ziarah. Kalau tujuannya ingat mati, sebab orang kafir juga mati. Kalau tujuannya untuk memberikan rahmat, mendoakan, litarahum, ke kuburan muslim, asal muslim disuruh. Kalau tujuannya meminta barakah, enggak asal muslim, tapi kudu ahlul barakah. Sebab al barakah, iltimasul barakah min ahlil barakah, ngalap berkah kepada orang yang berkah, lah orang soleh. Litadakur, untuk ingat mati, wal i'tibar, mengambil pelajaran. Tapi waziaratu kuburis solihin, dan menziarahi kubur orang soleh, li ajli tabarruk, karena lantaran mengambil barakah, ma'al i'tibar, serta mengingat mati, mengambil pelajaran. Itu mengambil pelajaran itu udah pasti. Orang kafir aja boleh, tapi kamu orang soleh tuh untuk mengambil barakah. Ini hebat wali ini. Udah matinya masih ngasih makan ini luar batang ini. Orang dagang banyak sekelilingnya. Anaknya bisa jadi sarjono, kuliah di UI, di UGM, di mana aja. Begitu anaknya, gara-gara dagang di sekeliling. Udah matinya masih ngasih makan. Wali hebat. Hebat wali. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur, dan sungguh ada dulunya oleh Rasulullah SAW, yaitu melarang oleh Nabi dari ziarah kubur. Dulu Nabi larang ziarah, larang awal-awal Islam. Summa adzina fi dzalika ba'du,
kemudian mengizinkan Nabi pada yang demikian itu ziarah kubur sesudahnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, begitu kata Nabi. Wal mustahabbu fi ziyaratil kubur, adapun yang disunatkan pada ziarah kubur an yaqifa, yaitu bahwa berdiri oleh seseorang mustadbiral kiblati, padahal membelakangi kiblat, hadap depan, biar walinya yang ngadep kiblat, kitanya ngadep wali, begitu cara. Mustaqbilan biwajihil mayit, padahal menghadap dengan wajahnya dia akan mayit, ngadep hadapan mayit, udah depan wa an yusallima, dan bahwa mengucapkan salam. Kalau ziarah kubur nih, kuburan umum TPU, dari gerbang utama baca tuh yang Nabi tadi baca, assalamualaikum ya kubur muslimin al muslimat wal mu'minat antum lana salaf wa nalakum tabak wa inna insyaallah bikum laikun. Udah masuk depan kuburan babanya, assalamualaikum ya baba, begitu, antum lana salaf wa nalakum, begitulah kita ziarah depan. Wala yamsahal qabr, dan jangan mengusap akan kuburan, gak usah diusap-usap. Nggak usah kuburan, nggak usah kayak begitu. Emang sama kiai waktu hidupnya berani colek-colek pahanya, begitu, nggak berkah akhirnya, begitu, usap-usap, begitu, ngusap, begitu, duduk depanan adu lutut, berani sama kiai adu lutut leh. Udah kagak sama Bibi Umar leh, kan rada jauh leh duduknya leh. Iya, paling enggak 1,5 meter duduk makam wali. Jangan nempel-nempel amat. Begitu, wali, begitu. Adabnya begitu. Baru berkah. Jangan usap-usap. Nggak usah begitu. Begitu. Kata wali, bau iler, walinya gitu. Kata wali juga, aduh, nggak usah kita, nggak usah. Begitu. Imam Ghazali itu orang saleh, wali, ngelarang juga, bukan begitu. Gitu. Orang jarang macam-macam, begitu. Tapi kita harus yang benar, jarang, benar. Wala yamussahu, dan tidak menyentuh akan kuburan. Wala yuqabbilahu, dan tidak menciumi akan kuburan. Ini ya Allah, bau jigong, kata walinya. Dosa. Caranya. Fa inna dzalika min adatin nasara. Maka sesungguhnya itu adalah adatnya orang Nasrani kalau ziarah kayak begitu. Kita mau nyonton Nasrani, begitu kata yang Muslim. Nggak usah ziarah, ikuti aja apa yang dibimbing oleh Nabi, begitu, bimbing oleh Nabi, itu begitu. Waduh, mana kemarin gosok-gosokin kopiah lagi, begitu. Pantas rada seret rezekinya, iya salah kita, gitu tuh. Ittabi' turuqal huda, ikuti yang benar. Wa in qallas salikun, sedikit meskipun sedikit yang ngerjain, gitu. Wala tattabi' turuqad dalalah wa in kasural halikun, jangan ikut yang enggak benar meski banyak yang pada ngerjain, begitu aja deh. Gitu, cara itu diatur. Usah. Gitu. Kalau disuruh usap, ayo usap, saya usap juga. Begitu. Orang diplototin, ya badah. Begitu. Kita tak di mana orang, enggak kalau jarang. Kita enggak pernah nyium. Enggak begitu, enggak. Ini diatur oleh Islam. Wa qalat Aisyah, dan berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yazuru qabra akhihi, tidaklah daripada seorang laki-laki
yazuru yang ziarah ia, qabru akhi akan kuburan saudaranya, yakni temannya, temannya mati diziarahin. Wa yajlisu indahu dan ia duduk di sisinya, gitu, bukan di atasnya, kuburannya didudukin, kan dia, aduh mana badannya gede lagi, di sampingnya leh. Illa ista'nasabi, melainkan merasa girang ia dengannya. Terus waradda alaihi, merasa girang ia dengannya, yang datang ia atasnya, hatta yaquma, sehingga ia berdiri. Jadi kalau kita ziarahin kuburan teman kita, dia girang banget. Kayak zaman hidup aja, seneng. Dia senang. Sampai kita bangun, sampai kita pagi dia girang. Ziarah orang soleh itu, nanti orang soleh ingat-ingatin di akhirat. Waktu kita masuk neraka, kayaknya ada yang ngejarah saya itu. Begitu. Makin banyak ziarah orang soleh, makin banyak pengacara kita. Makin banyak pengacaranya kan kesempatan menangnya banyak. Begitu. Makin banyak. Begitu. Kayak begitu. Rawahu Ibnu Abdul Bar min hadis Ibni Abbas, telah meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ibnu Abdul Bar dari hadis Ibnu Abbas. Wa sahahu Abdul Haq Al-Ishbili, dan menghukumi sahih akan hadis ini oleh Imam Abdul Haq Al-Ishbili. Wa kana Muhammad bin Wasi' yazuru yaumal jumu'ah, dan ada oleh Imam Muhammad bin Wasi', yaitu ziarah oleh beliau pada hari Jumat. Beliau kalau ziarah ke kubur wali-wali Jumat mulu, ziarah kubur Jumat. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, kenapa hari Jumat? Lau akharta ila yaumil Isnin, andai menunda oleh engkau sampai hari Senin. Ngapa Jumat? Senin aja, Senin ngaji. Gitu. Kenapa Jumat leh? Kenapa Jumat jaranya? Yai, gitu Muhammad bin Wasi'. Qala, beliau menjawab, balagoni, telah sampai hadis padaku, annal mauta, oleh bahwa orang-orang mati itu, ya'lamuna, yaitu tahu oleh orang mati, bizuwarihim, dengan orang yang menziarahi mereka, yaumal Jumat, pada hari Jumat. Wa yauman qabla, dan sehari sebelum Jumat, Kamis. Wa yauman ba'da, dan sehari sesudah Jumat, Sabtu. Yakni dari mulai Kamis dohor sampai Sabtu terbit matahari. Kamis dohor sampai Sabtu ya jam 6 dah. Jam 6. Enggak, Sabtunya leh. Sabtunya. Kan dari mulai itu aja udah malam Sabtu leh. Gitu, Sabtu. Begitu arwahnya orang mukmin biasa tuh, orang mukmin biasa ada di kubur, mukmin biasa nih, dari Kamis dohor sampai Sabtu pagi. Makanya Ibnu Sirin ziarahnya habis sholat subuh di Sabtu. Ditanya, emang apa? Masih ada. Begitu aja, masih ada. Begitu, masih ada. Begitu. Jumat. Begitu Jumat. Wa qala Dhahaq rahimahullah, dan berkata oleh Imam Dhahaq rahimahullah, man zara qabran qabla tulu'i syamsi yaum sabti, itu kan, barang siapa ziarah ia akan kuburan sebelum terbit matahari pada hari Sabtu, alimal mayyit, maka tahu oleh mayit, biziarati, dengan ziarahnya dia. Kila, dikatakan, wa kaifa dzaka, bagaimana mungkin yang demikian itu? Qala, kata Imam Dhahaq, limakani yaumil jumati, karena kedudukan yakni keagungan hari Jumat. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 473 sampai 475. Tuh begitu saudara, singkatnya ziarah ke kubur wali-wali amat sangat dianjurkan. Begitu, tapi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Sampai ngutang-ngutang pejar kubur wali. Ngutangin dulu dah. Ntar habis selesai ziarah baru saya bayar. Ya ganjarannya digantung. Gantung. Tuh umroh bayar dulu. Bayar dulu. Hah?
Iya, nanti pas pulang baru cicil. Ganjarannya digantung, belum lunas. Kata malaikat, begitu lah, iya lah, kan belum lunas lah. Jarak ke Nabi belum dapat ganjaran, kan belum lunas. Begitu, dapat ganjaran gantung. Entar kalau udah lunas, begitu. Wah repot, ya udah mendingan dikumpulin aja. Jangan kayak gitu-gitu aman. Kalau kita nggak mampu ya pelan-pelan aja, taruh aja seperak. Kita ziarah orang soleh. Insyaallah begitu. Allah takdirin akhir Agustus tahun ini kita ke Irak. Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu, ziarah orang soleh ke Irak. Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Ahmad Rifai, Imam Ali, Habib Al-Ajami, Daud At-Ta'i, Sari Saqati, Junaidi Baghdadi, Imam Hasan Basri, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Musa Al-Kadzim, dan masih banyak. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Kita ziarah begitu.